wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih udah memberikan waktu kalian, kesempatan kalian untuk hadir di Postinfo pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk kesukarelaannya untuk bersedia datang ke Postinfo pada siang hari ini. Sebelum kegiatan ini dimulai, aku mau minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai kajian kelompok pada siang ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai juga, pasti di sini belum pada terlalu kenal ya. Kita kenalan dulu. Jadi sistem kenalannya kita mau ada game. Ini gimana lo? Gimana nih? Nah, gamenya itu nanti kita tahu yang tepuk berikuan ya. Yang berikuan. Ya, nah itu. Nah nanti pas berikuan tepuk berikuan. Terus kayak sebutin nama diri kita sendiri sambil hobi kita tapi pakai gerakan, misalnya mancing gitu. Misalnya gini, Ridwan, Hasna, mancing gitu, kayak gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, nanti dari kanan, dari aku dulu. Oke, bareng-bareng kali muridnya. Oke, 1, 2, 3. Ridwan, Hasna, Alisa. 1. Iya. Oh iya. Oke, baik. Nah di sini aku mau nanya, kalian udah ada yang tahu belum sih Postinfo itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum ada yang pernah juga? Belum. Oke. Ini aku jelasin sedikit ya. Jadi posting kelompok itu adalah salah satu yang layanan bimbingan posting yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam format kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah tujuannya itu untuk mencari solusi atau memecahkan masalah daripada anggota kelompok yang sedang mengalami masalah tersebut. Nah tujuannya itu mengatasi masalah. Jadi kita berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar daripada masalah yang muncul. Jadi nanti kita bersama-sama buat membantu anggota kita yang sedang mengalami masalah atau berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar. Seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kita patuhi ya atau ini diminta kepada teman-teman semuanya untuk bersukarela partisipasinya dan partisipasinya, kesukarelaannya dan keterbukaannya untuk aktif menjawab, merespon, terus menanggapi dalam menyampaikan ide atau argumen. Terus diminta keterbukaannya juga untuk bercerita dan berbagi pengalaman. Nah, permasalahan atau perasaan yang kita ceritakan itu harus yang memang saat ini kita alami dan kita rasakan. Tidak boleh yang di masa lalu atau yang di permasalahan yang terjadi kita ceritakan. Jadi yang benar-benar kita rasakan sekarang.
ini tetap harus dalam norma ya, nggak boleh melenceng ke. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita diminta kepada teman-teman untuk merahasiakan segala yang kita bahas di konseling kelompok ini. Jadi kayak cerita atau pengalaman apapun yang kita bahas di konseling kelompok ini untuk tidak diceritakan kepada orang lain selain dalam kelas ini. Sampai sini ada di oke teman-teman, untuk kita menjaga komitmen agar kita menciptakan saling percaya dan kita menjaga komitmen kita masing-masing, kita akan mengucapkan kita atau sumpah bersekolah. Tujuannya apa? Agar teman-teman jadi percaya kepada kita semua untuk berani bercerita, berani menceritakan pengalaman. Nanti ikrarnya akan saya ikuti setelah kalimat saya. Oke, di awal kalimat ikrar ada kata saya. Nah, habis sayanya kalian sebut nama kalian masing-masing. Begitulah sekolahnya, ikutin perkataan. Bisa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasna Muhammad. Saya Aisyah. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala sesuatu dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya ataupun siapapun juga, yaitu segala data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan janji kali ini. Oke, baik teman-teman, saya akan kembali bahwasannya kita hari ini bersama-sama untuk berusaha membantu anggota kita, teman kita, untuk memecahkan masalahnya dan mencegah daripada masalahnya. Dan prosesnya ini dimulai dari nanti kita menceritakan masalah yang terlebih dahulu, lalu kita bahas solusinya. Seperti itu. Oke, baik, di sini saya ingin saya mempersilahkan kepada teman-teman atau menceritakan masalahnya. Padahal kayak semester kemarin tuh nilainya tuh meningkat. Terus kayak untuk kan ujiannya ya ujian, nilainya tuh kayak belajar kok ini ya gitu, tetap nilainya memang dari sayanya kurang atau malas atau kenapa gitu. Baik, sekarang saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi saran atau empati terhadap Menurut saya mungkin kan semester kemarin mungkin nilainya meningkat. Nah, di semester sekarang semester 2 kan nilainya menurun. Mungkin itu dari
belajarnya sih ya, karena belajar itu nggak cukup sekali. Contoh kamu menghafal, udah hafal nih, terus ketika ujian kamu pasti bakal lupa sama hafalan itu, karena hafalan itu harus kita jaga, benar-benar dijaga. Kayak walaupun kita udah hafal nih, kita harus tetap hafal berkali-kali sebelum ujian, kita harus menghafal lagi. Ini setiap ada waktu kosong itu diisi dengan belajar. Kalau nggak ada kegiatan kita belajar. Nah, kalau kita sering belajar ya, walaupun tapi belajar tuh bukan cuma pas mau ujian doang gitu tuh. Walaupun nggak mau ujian, besoknya tetap harus belajar, karena itu tuh bisa mempermudah kita buat ujian. Karena ya sama, nilai kecil itu bikin kita buat belajar lagi ya kayak males gitu. Itu enggak, harusnya nilai kecil itu dijadikan kayak motivasi buat diri kita. Nilai saya kecil nih ekonomi, tapi nilai sejarah saya harus besar. Saya jangan sampai nilainya semuanya kecil, tapi nilai saya cukup ini yang kecil, yang lain jangan. Jadi belajarnya mungkin itu kurang. Saya mungkin belajar kamu kurang. Kamu merasa ini udah cukup buat kamu belajar. Enggak, belajar itu walaupun kamu merasa cukup itu enggak, sebenarnya enggak, harus kamu ulang-ulang. Kalau kamu belajar istirahat sore ataupun pagi, malam, pasti sih buat belajar. Jadi kalau waktu tidur itu nggak boleh cuma belajar atau nanti kitanya juga bisa tidur terus kita bisa sakit. Kalau tidur kan susah. Menurut saya belajarnya ditingkatin berlebihan. Kalau saran dari saya sih belajarnya harus difokusin lagi. Dan saya juga belajarnya juga harus ada kita sendiri. Saran-saran banyak banget ya, saran-saran dari teman-teman. Terima kasih untuk penonton semuanya. Menurut kalian apa sih yang bisa memicu daripada permasalahannya Gina ini? Dan kok dia bisa punya masalah ini tuh pemicunya apa sih? Pemicu itu apa? Pemicu itu kayak kenapa masalah itu bisa terjadi sama dia. Kan misalnya dia kan punya masalah, nah kenapa dia bisa punya masalah ini? Jadi apa sih yang apa ya? Iya, yang bikin dia dia pokoknya kenapa dia penyebab dia nih punya masalah ini apa? Nggak harus dianya. Menurut kalian kalau misalnya ada orang yang punya masalah seperti itu penyebabnya apa sih? Karena malas belajar. Lagi karena down. Ya, malam. Tadi mau jawab. Cukup. Ya, baik. Nah, sekarang aku mau nanya Gina nih. Dari udah banyak solusi yang kita bahas, apa solusi yang kamu simpulkan masalah ini? Yang mungkin dari saya juga kayak kurang belajar, kalau di semester sekarang itu
padahal itu tuh kurang tidak terus apa sih terus kayak mungkin juga orang nggak melihat teman-teman atau adik kelas yang lain nah sekarang aku mau nanya ke kalian semua dari bahasan masalah yang kita bahas tadi kalau suatu saat nanti kalian mengalami masalah seperti ini apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalnya kamu ada punya masalah seperti itu untuk semangat apa jangan ngedown ketika ngeliat nilai yang kecil, tapi jadiin itu tuh kayak buat ningkatin diri kita. Contohnya ya saya ini kecil, jadi nggak boleh kecil aja, harus bikin besar. Kalian melihat perubahannya gimana? Terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih partisipasi aktifnya. Sampai bertemu di sesi kelompok berikutnya. Sebelum ditutup, aku mau mendengar pesan dari pesan kalian setelah kita melakukan sesi kelompok. Pesan dan pesan itu kayak pesan apa sih yang kamu dapat daripada konsul kelompok ini? Pesannya apa sih yang kamu dapat dari konsul kelompok ini? Terus pesan itu kayak untuk kedepannya apa yang harus pesan itu kayak pesan buat teman-teman nih gitu, pasti kan pasti didengar teman-teman. Terus kayak apa nih pesannya buat orang-orang yang punya masalah ini yang jelas itu pesan kalian untuk mereka supaya Kalau kesan yang tadi udah kita lakuin kan di sini, saya tuh kayak dapat banyak apa ya, motivasi dari teman-teman kayak kan saya tadi nggak ngomong kayak belajarnya para fokus, setelah mendengar yang lainnya bilang belajarnya harus difokusin, nah itu jadi kayak belajarnya harus fokus, kesan yang saya dapat gitu. Terus kayak kita lebih terbuka gitu buat cerita tentang masalah. Nah kalau pesan dari saya buat nanti ke depannya apa namanya, kayak kalau kita punya masalah gitu, nah terus kita cari dulu solusinya. Terus kalau emang benar-benar nggak bisa, nah kita kan melakukan konseling kelompok nih, kita ceritakanlah masalah kita. Nah baru terus nanti ada tuh banyak pendapat, nah, banyak pendapat itu kita cerna pendapat itu, kita apa tanggepin pendapat itu, kita tanggap, terus kita apa namanya coba ke diri kita gitu. Misalnya kayak apa namanya, lebih sungguh-sungguh sih kalau di belajar tuh harus sungguh-sungguh, karena nilai emang nilai cuma nilai, tapi nilai juga bisa nentuin masa depan kita gitu. terima kasih ya, kamu saya lulus sekali. Misalnya
di konseling gitu ya. Kalau buat kita itu keluarga itu kan bisa apa sih permasalahan orang itu bisa selesai bisa kali katakan juga sama kalian bisa pesan-pesannya untuk kalian semua harus tetap semangat dalam latihan, jangan udah dulu melihat nilai kita yang kecil, jadi harus tetap semangat gitu. Ada Jadi lebih terbuka di sini, saya juga tahu kok jadi uh, jadi dengan pengalaman saya juga gitu. terima kasih ya Kak Tanya. Ini ulang. Apa kita bisa cerita masalah kita di kehidupan bisa untuk kedepannya kita harus tetap semangat. Untuk pesan sih di sini kita ya lebih bisa terbuka terus bisa mendapatkan motivasi dari orang lain untuk ya membangkitkan diri saya sendiri ya. Terus untuk pesannya sih buat kedepannya saya nggak boleh bukan lagi terus harus semangat, harus fokus sama belajar saya. Terus memang saya belajar itu bukan hanya ketika ujian, jadi akan ada pepatah jadikanlah ujian itu bukan untuk pembelajaran, untuk belajar itu bukan ketika ujian saja. Terus Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya, semuanya bagus-bagus sekali. Terima kasih juga untuk sudah meluangkan waktunya untuk kasih topik ini. Mohon maaf ya bila salah kata atau aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.